Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dasar tentang titrasi asam basa atau yang disebut sebagai titrasi asidi alkali. Oke, analisis titrasi asidi alkali ini merupakan analisis volumetri ya, atau disebut juga analisis titrimetri karena kita akan melihat apa volume dari titran yang kita reaksikan pada analit ya, dan titik akhir titrasi akan dilihat berdasarkan indikator yang digunakan. Analisis penentuan kadar sampel berdasarkan ekuivalen larutan standar yang ditambahkan dari buret untuk menetapkan banyaknya volume yang harus ditambahkan dengan bantuan indikator. Jadi indikator ini bermacam-macam ya nanti dan ada fungsinya masing-masing. Yang sering kita gunakan untuk asidi alkali ini adalah phenolphthalein, kemudian methyl orange, thymol blue, dan lain-lainnya. Sedangkan sampel atau analit adalah dapat berupa padatan ataupun cairan ya. Larutan standar atau titran atau pentiter ya, bisa larutan standar atau larutan baku primer maupun baku sekunder. Nanti saya akan jelaskan apa sih yang disebut sebagai larutan baku primer, apa yang dimaksud sebagai larutan baku sekunder. Ya, indikator ya, pada titrasi konvensional pasti menggunakan suatu indikator perubahan warna ya, untuk mendeteksi terjadinya titik akhir titrasi. Pada titik akhir titrasi disimpulkan pada larutan baku ekuivalen dengan sampel. Perhitungannya yaitu V sampel kalikan N sampel sama dengan V baku kalikan N baku, atau biasanya sering disebut sebagai N1 V1, N2 V2, atau N pentiter V pentiter, kemudian V analit N analit gitu ya. Nah, ini akan milik grep sampel akan kita akan sama dengan bakunya, larutan pentiternya. Oke, prinsip titrasi asidi alkali yaitu kedua zat ada yang bersifat asam dan bersifat basa yang bereaksi secara stoikiometri, harus secara sempurna secara stoikiometri. Jadi namanya asam basa, maka kalau buretnya udah bersifat di larutan di buret bersifat basa, maka yang di bawah bersifat asam atau sebaliknya ya, seperti itu. Reaksi asam basa disebut sebagai reaksi neutralization. Jika titrasi bersifat basa titrannya, maka analit bersifat asam ataupun sebaliknya. Oke, kemudian titran. Titran ini adalah cairan yang berada di buret ya. Nah, ini adalah larutan baku atau larutan standar. Ada dua definisi, primer dan sekunder. Apa yang dimaksud primer? Yaitu konsentrasi larutan yang dibuat dari penimbangan pada bahan kimia yang inert, tidak mudah teroksidasi, tidak mudah mengalami reduksi, tidak bersifat higroskopis, tidak mudah menguap atau menyublim. Ya, sehingga dapat diperoleh konsentrasi yang tepat. Contohnya kita membuat ZnSO4 0,1N dibuat dari penimbangan ZnSO4 7H2O karena dia dalam bentuk 7 hidrat ya. Kemudian larutan asam oksalat 0,1N dibuat dari penimbangan asam oksalat 2H2O. Ini adalah bahan kimia yang bersifat inert ya. Jadi otomatis didapatkan baku primer. Tapi apa yang dimaksud dengan baku sekunder? Baku sekunder adalah konsentrasi larutan yang dibuat dari penimbangan bahan kimia yang tidak inert. Jadi mudah mengalami, entah itu mudah teroksidasi atau tereduksi, bersifat hidroskopis. Hidroskopis ini adalah menarik uap air di udara ya. Beda dengan hidroskopis ya, ini higroskopis ya. Kalau hidroskopis itu adalah menarik air ya, mudah menguap dan menyublim. Larutan atau biasanya larutan yang diperoleh dari pengejaran baku
primer. Contohnya larutan NaOH 0,1 N merupakan baku sekunder karena NaOH bersifat higroskopis. Ya, dia menyerap uap air di udara sehingga saat ditimbang itu tidak hanya NaOH aja yang tertimbang, tetapi uap air yang telah diserapnya. Sehingga kalau baku sekunder ini perlu pembakuan. Kemudian HCl 0,1 M merupakan larutan baku sekunder karena HCl adalah gas yang mudah menguap yang dilarutkan dalam air. Sehingga kalau seandainya tertulis pada HCl 0,1 N atau yang lain ya 4N atau yang lain itu dia itu kalau dibuka tutup maka HCl-nya akan udah menguap sehingga tidak 0,1 N lagi. Oleh karena itu sebelum digunakan untuk proses titrasi harus dibakukan ya. Nah, untuk mengetahui konsentrasi sebenarnya, maka larutan baku sekunder harus dilakukan pembakuan dengan larutan baku primer. Oke. Pembakuan larutan baku sekunder pada titrasi asidik alkali biasanya jika titer yang digunakan NaOH maka dibakukan dengan asam oksalat. Tapi titeran kalau HCl dibakukan dengan natrium karbonat. Banyak sih titerannya, tergantung titerannya akan digunakan ya. Seperti itu. Nah, indikator untuk titrasi asid alkali ada methyl yellow, bromfenol blue, methyl orange ya, sampai thymol blue, phenolphthalein. Nah, ini adalah tarek kerjanya ya. Tarek kerjanya ini 2,4 sampai 4, 3 sampai 4,6. Kalau phenolphthalein 8,2 sampai 10. Kalau di kondisi asam tidak berwarna, maka saat dia basah akan berwarna. Contoh ini digunakan untuk PP ya. Kapan sih menggunakan indikator? Misalnya kita menggunakan indikator phenolphthalein atau yang disebut sebagai PP ya. Itu contohnya zatnya yang saya analisis itu adalah uh, asam, di buret adalah basa. Sehingga karena nanti kita di buret kita akan uh, tuang tetes demi tetes pada analit yang berada di elemen ya, maka kalau setelah keseimbangan dia pH asam berubah menjadi pH basa sehingga kita gunakan PP ya. Bukan methyl orange ini memang tergantung dari proses yang terjadi asidi alkali yang terjadi. Contoh ini ya pembakuan NaOH ya. Ini adalah contoh ini adalah basa kuat, kemudian ini asam kuat, bukan asam kuat nggak apa-apa ya. Ini saya contohkan adalah natrium asam oksalat. Ini adalah pentiternya atau titrannya adalah NaOH akan bereaksi secara stokiometri terbentuk garam oksalat natrium oksalat plus H2O ya. Di sini nanti asalnya kan asam pH-nya ya. Dia ada ketambahan basa akan naik menjadi keasamannya akan berubah menjadi basa ya. Ini akan kalau konsentrasi asam oksalat di sini masih ada, ini akan dipertahankan. Tetapi saat nanti menginjak di mana ini habis ya, maka di sini udah pH-nya adalah 7 ya. Nah, nanti kalau kelebihan NaOH ini akan dia langsung pindah pada pH basa, di mana PP tadi bekerja di trayek pH 8,2 sampai 12 atau sampai 10 ya. Maka nanti ada PP bereaksi dengan NaOH itu akan menyebabkan colorless menjadi warna merah rosa ya. Dimana karena apa? Indikator PP ini apa namanya strukturnya seperti ini ya. Dia akan mengalami proses hidrolisis sehingga cincin 5 ini terbuka ya sehingga akan menyebabkan suatu jembatan uh, kromofor yang menyebabkan bereaksi warna ya seperti itu. Prinsip titrasi asam basa dengan titeran yang bersifat basa yang sudah saya jelaskan misalnya ini adalah asam bukan asam oksalat ini menentukan kadar tadi kan sudah di ini ya dibakukan dulu berapa NaOH-nya ternyata misalnya ketemu 0,5 N kita ingin gunakan untuk menentukan asam salisilat maka reaksinya kita tahu adalah NaOH bereaksi dengan ini akan terbentuk
natrium salisia plus H2O. Kelebihan dari NaOH akan menyebabkan berwarna pink ini tadi. Maka itu adalah titik akhir titrasi. Ya, kalau seandainya dari hasil pembakuan ini hasilnya 0,5 N. Kemudian ketemunya adalah 20 mili ya, titik akhir titrasi. Maka N1V1 ya, 20 kalikan 0,5 ya, itu sama dengan berapa? Ini ya, 2 ya, 1 mohon maaf 1 ya. Oke, kemudian nanti dari situ kita apa namanya bisa berapa ininya, apa kandungan dari asam salisilatnya, maka kita bisa menghitungnya ya. Bentar saya inikan ya. Saya coret-coret dulu aja supaya lebih mudah. Ya. N1 V1 sama dengan N2 V2 ya. Nah, di sini kita adalah volume titranya, hasil pembakuan adalah 0,5 ya. Kalikan misalnya adalah 20. Dia baru apa titik akhir titrasinya berubah menjadi pink ya. Maka di sini adalah miligrad dari sampel ya. Kita cukup masukkan N2 V2 ya. Oke, di sini adalah 5 kalikan 2 adalah 10 ya, 0,5 kalikan 20 berarti 10 miligrad. Ya kan? 10 miligrad. Nah, itu adalah miligrad sama-sama dengan miligrad asam oksalat. Maka 10 miligrad jadi milimol dibagi 1, maka 10 milimol. Nah, 10 milimol dijadikan mR berapa masanya kali dijadikan berapa masanya dikalikan mR. Maka ini dikalikan mR asam oksalat 138,12 maka sebesar 138,1,2 miligram atau sama dengan 1,3812 gram ya, seperti itu penghitungannya. Oke, kalau prinsip asam basa titeranya bersifat asam ya. Misalnya asam, kemudian ini adalah di sini basa. Maka yang kita gunakan ini kan dari dia bersifatnya basa ya, pH-nya basa di sini. Dikasih asam kan akan turun, maka indikatornya jangan menggunakan PP karena PP kan kerjanya diterek 8,2 sampai 12 atau sampai 10 ya. Maka di sini kita pakai tenaga kerja yang daerah asam, contohnya metil red. Ya, nanti metil red itu saat kita berikan indikatornya akan berwarna orange, akan kalau kita titrasi maka dia akan terbentuk merah. Titik akhir titrasinya seperti ini ya. Nah, contoh ini NH4OH menentukan kadar NH4OH dengan literannya adalah HCl 0,1 M. Berapakah kadar NH4OH miligram? Misalnya seperti itu. Kalau seandainya itu didapatkan 10, ya, maka 10 kalikan 0,1 adalah 1 miligrad. 1 miligrad dibagi 1, ya, sama dengan ya 1 milimol. 1 milimol dikalikan 35,05 mR-nya. Maka akan terbentuk 35,05 miligram. Ya, seperti itu konsep titrasinya. Nah, penerapan titrasi asidi alkali banyak sekali ya beberapa senyawa yang ditentukan secara asidi alkalimetri di Farmakope Indonesia 4. Sekarang sudah berubah menjadi Farmakope Indonesia 5 ya. Itu ada amfetamin sulfat karena dia bersifat basa ya. Otomatis dia dapat dilakukan titrasi asidi alkali, amonia, kemudian asam asetat glasial, asam asetil salisilat, asam benzoat, dan lain-lainnya ya. Oke. Contoh ini adalah
salep, asam salisilat biasanya sebagai keratolitik ya untuk menyisik apa ini kulit yang menembalan ya. Ini gimana caranya untuk melakukan apa namanya proses literasinya? Ya di sini adalah tidak boleh lebih dari 9,5% sampai 105, ini ya persen ya. Oke, 105% ya. Oke, ini adalah prinsipnya kan sama yang seperti yang tadi ya. Maka ini adalah bahwasanya tiap 0,1 N ya setara dengan 13,81 miligram. Itu maksudnya apa? Kalau misalnya 1 mili NaOH ya sedangkan konsentrasinya adalah 0,1 N, maka kan 0,1 miligram. Miligram jadi milimol itu kan dibagi satu karena dalam proses ini adalah satu bukan dua, maka tetap menghasilkan 0,1 milimol. 0,1 milimol dikalikan 3 mr 138,12 akan terbentuk apa? Eh, miligram sehingga terbentuk 13,81. Seperti itu ya. Pokoknya ingat prinsip-prinsip konsep normalitas itu apa ya? Normalitas adalah massa ya dikali dengan mr kalikan per volume ya kalikan ekivalensi ya seperti itu. Oke, contoh lagi asam retinoat tidak boleh kurang dari 97 dan tidak boleh lebih dari 103 ya. Ini digunakan apa? Apa namanya? Dititrasi dengan natrium metoksida merupakan bersifat basah ya hingga warna kehijauan. Dia ditambahkan biru timol ya. Nah, ini ya sebagai pentitran ini ya, maka akan bereaksi terbentuk seperti ini ya. Otomatis 0,1 N itu setara dengan 30,4 dari mana? Karena ini adalah MR-nya sekian. Oke. Contoh lagi, tablet natrium bikarbonat mengandung natrium bikarbonat tidak kurang dari 95 sampai tidak lebih dari 105. Nah, kan untuk literatnya dengan HCl ya. Dengan indikator apa? Merah metil atau metil red ya. Ini juga sama. Tiap mili ya hidroklorida atau HCl1N setara dengan 84,01 miligram Nabi. Ya, seperti itu. Sangat mudah bukan? Baiklah, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan memberikan soal di Google Form untuk dikerjakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.